Ya, Sobat ADS, jumpa lagi bersama saya pada episode kali ini. Untuk sobat-sobat pecinta elektronika, saya ingin membagikan video tentang pembuatan PCB, dimana setiap kali kita memerlukan rangkaian elektronik yang simple ataupun yang rumit, kadang kita terpaksa bikin PCB sendiri. Dan ini akan sharing pengalaman saya menggunakan laser engraving, jadi grafir menggunakan mesin laser CO2. Yang kita perlukan yaitu materialnya tentunya PCB ya. Ini saya menggunakan PCB single layer. Biasanya saya menggunakan, ada dua cara untuk proses laser engraving, yaitu PCB-nya saya cat, terus saya grafir, bagian yang harus hilang di etching nantinya digrafir. Tapi kali ini saya akan bikin video tentang pembuatan PCB dengan teknik grafir laser, menggunakan bukan dilapis cat tapi menggunakan stiker yang ditempel di PCB. Ya, memang ini alternatif ya, alternatif. Ini bahan stikernya, saya punya sisa stiker, nanti kita tempelkan. Yang biasanya saya menggunakan cat, bisa Pilok, bisa merek yang lain, bisa Sakura, bisa apalah, terserah. Oke, kita siapkan dulu bahan stikernya, kita ukur. Nanti kita tempel. Ikutin aja prosesnya, jangan di skip, nanti biar tahu kelanjutannya, tidak bertanya-tanya lagi. Saya akan tunjukkan semua prosesnya. Sebisa mungkin nggak akan saya putus ya videonya. Tapi kalau memang durasinya panjang, nanti saya coba percepat melalui proses editing lah. Ada loh, bentar ya. Kita tempelkan sebagian dulu. Nah, menggunakan kapi, kita tarik supaya menempelnya bagus. Ya maklum, bukan tukang cutting stiker, jadi nempelkannya agak berantakan, tapi nggak apa-apa, yang penting hasil akhirnya. Oke, kita potong, kita sesuaikan dengan material PCB yang mau kita proses biar tidak ada sisa. Sisanya kita buang. Kita siapkan satu lagi. Nah, ini hasilnya lumayan ya, ada sedikit gelembung udara, sedikit sekali, tapi tidak masalah. Oke, bagus. Kita siapkan satu lagi. Mungkin teman-teman bertanya-tanya, ini apa ndak ribet ini? Memang ini kan selain kalau dihitung-hitung ya biaya operasionalnya justru lebih mahal, yang nggak efisien. Tapi
di sini saya menyampaikan hanya sebagai alternatif, karena saya biasanya bikin PCB itu nggak banyak, cuma butuh beberapa biji, terpaksa bikin. Mau printing UV juga tempatnya jauh, mau sablon nanggung bikin screennya, terus mau pakai setrika ya hasilnya begitu-begitu aja. Karena di tempat saya ada mesin laser CO2, saya pergunakan apa yang ada. Kalaupun langkah ini diikuti, pastinya juga kosnya tidak murah gitu. Oke, dua material sudah siap. Sudah kita lapis stiker. Berikutnya akan saya tunjukkan proses grafirnya. Jadi bagian yang nanti di etching harus hilang, itu yang digrafir, dihilangkan stikernya. Oke, kita menuju ke mesin grafir dulu sambil berjalan. Ini mesinnya. Ini, aduh. Nah, maaf tadi videonya sempat terputus ya, karena saya rekamnya cuma pakai HP. Jadi ini nanti gambar yang mau saya transfer ke stiker dengan proses grafir. Jadi nanti yang harusnya putih ini nanti kita grafir supaya hilang. Yang warna ini tetap, jadi bahan stikernya tetap nggak hilang. Ini saya mempergunakan software freeware untuk membuatnya ini. Memang banyak langkah sih. Dari lab buyer akan bisa bikin skema dengan komponen yang simple, atau menggunakan ICEDA dengan fitur library komponennya lebih lengkap, juga bisa online. Ini saya akan bikin dua macam ya. Oke, saya akan transfer dulu gambarnya. Yang pertama, maaf ini gambarnya bergelombang karena ya kamera saya, kamera HP jadul sih, jadi ya harap maklum. Oke, kita setting 300 dpi. Nah ini, terus yang hitam kita setting mungkin proses grafirnya agak lama ya, jadi mesti sabar menunggu. Kita siapkan dulu materialnya. Semoga HP-nya nggak jatuh kayak tadi, biar nggak mati videonya. Nunggu mesinnya loading dulu, kita siapkan bahannya. Saya siapkan penyangganya dulu. Maaf ini berantakan proses ngerekamnya, jadi harap maklum. Kita setting fokusnya dulu. Kita coba semburannya, mungkin bisa
samping untuk membersihkan aja. Kira-kira di situ moga-moga cukup ya materialnya. Kita tadi siapkan material kurang lebih masih ada sisa. Oke, cukup. Oke, kita mulai prosesnya. Kita mulai. Siapkan dulu. Tuh, cek area kerjanya sudah. Kita mulai ya. Nah, itu dia proses pengikisan bagian stiker yang tidak diperlukan, yang harusnya hilang karena proses etching. Nah, karena prosesnya agak lama, sebetulnya nggak efektif juga ini. Tapi karena butuh dan saya ingin berbagi pengalaman aja ini. Hasilnya bagus seperti hasil printing. Jadi sobat-sobat semua bisa mendapatkan pengalaman baru, wawasan baru, alternatif. Tapi pastinya kos operasionalnya, biayanya pasti lebih mahal. Jadi saya sendiri juga tidak menyarankan, karena saya perlu untuk keperluan pribadi, makanya saya videokan untuk berbagi. Oke, kita tunggu sampai selesai ya. Ini prosesnya lama sekali, saya usahakan tidak sampai terputus sampai nanti selesai. Itu nanti yang hitam-hitam dicuci sedikit sambil digosok dengan kuas, karena itu bagian stiker yang terkena sinar laser, gosong bekasnya, tak mengapa. Jadi proses pengikisannya masih berlangsung, sabar menunggu. Sampai selesai. Sudah jalan menit ke 8 menit mulai dari start.
Jadi selain pakai stiker, saya pernah gunakan PCB-nya dicat dulu. Dicat dulu satu lapis, asal rata, nggak usah tebel-tebel. Tunggu sampai betul-betul kering. Kalau perlu dijemur 5-10 menit, udah kering baru bisa diproses grafir menggunakan mesin laser. Karena saya menggunakan mesin laser CO2 ya, bukan jenis mesin laser marking. Kalau marking dia proses grafirnya lebih cepat. Karena saya adanya mesin laser CO2, saya pakai seadanya. Yang biasanya saya pergunakan untuk mengerjakan cutting akrilik, cutting kain, kulit, mau grafir akrilik juga bisa, mau grafir seperti contoh begini. Nah, ini bikin tuh tempelan mahar kawinan misalkan. Bahan akrilik mirror gold kita grafir. Atau cutting akrilik, mau bikin apa custom bisa. Ini mau bikin box atau macam-macam lah, segala keperluan. Saya nyalakan blowernya ya biar asapnya kita buang keluar. Agak berisik ya, karena suara blowernya kencang sekali untuk menghisap asap biar nggak ganggu pernafasan. Kalau yang kita bikin ukurannya makin besar ya prosesnya makin lama. Kalau cuma butuh ukuran 5 cm kali 3 cm begitu ya paling 10 menit lah proses grafirnya. Bisa lebih lah, tergantung ukuran. Itu sebagian udah kelihatan hasilnya. Ini yang saya buat ukuran PCB 2,5 cm kali 4,65 cm.
sebanyak 10 biji. Kalau estimasi waktunya 27,5 menit untuk mendapatkan hasil 10 biji. Jadi mesti harus bersabar menunggu sampai selesai. Sudah kurang lebih sepertiga selesai. Mana? Lama ya? Tapi tak mengapa, sambil sabar kita menunggu, kita lihat hasilnya nanti. Sudah 11 menit lewat, hampir separuh. Ya kalau memang estimasinya 27,5 menit untuk membuat 10 biji. Ukuran 2,5 cm kali 4,65 cm. Sebanyak 10 biji. Estimasinya berakhirnya 27,5 menit. Moga-moga hasilnya bagus. Jadi proses etchingnya menggunakan periklorit maupun cairan HCl dengan H2O, tinggal pilih salah satu, terserah yang bahan materialnya yang gampang didapat atau yang murah, atau menurut sobat sekalian lebih efisien, lebih efektif, silahkan pilih sendiri. Aduh, jatuh nih, HP-nya jatuh nih.
saya betulkan. Biar lebih terlihat ya. Oke, mulai bagian yang kedua. Sudah hampir 14 menit. Nanti setelah proses grafir selesai, kita bersihkan permukaannya yang gosong-gosong tadi. Bisa menggunakan alkohol, atau kalau ada hand sanitizer, tentunya alkoholnya kadar di atas 70% juga bagus, atau aseton juga bisa. Atau kalau nggak ada di rumah, kalau sering masuk angin, kerokan, bisa menggunakan minyak kayu putih merek apapun untuk membersihkan yang gosong-gosong tadi. Sambil dilihat, kalau sudah bersih baru melalui proses selanjutnya di etching. Sabar dulu ya, kita tunggu sampai selesai. Jadi proses grafir ini selain untuk mengelupas lapisan stiker yang tidak diperlukan untuk penggunaan sehari-hari, biasanya untuk workshop, bisa untuk grafir akrilik, bisa grafir foto, nama, label, dan lain sebagainya. Bisa juga untuk grafir kulit, dompet, ID card, gantungan ID card, bisa untuk sabuk dan lain-lain, untuk ngasih merek, ngasih nama, nomor telepon, atau grafir kayu juga bisa, mau gambar pemandangan. Biasanya saya setting di kerapatan 300 dpi untuk tembakan sinarnya. menit lewat 50 detik. Sudah terlampaui proses grafirnya. Kalau estimasi kan 27,5 menit, hampir setengah jam, cuman hanya untuk gambarnya aja. Tentunya lebih cepat pakai teknik sablon, teknik printing, teknik menggunakan transfer paper, menggunakan setrika, atau dengan itu yang pakai UV film, dengan menggunakan master gambar yang disinari. Ini hanya sekedar alternatif. Tentunya saya sendiri tidak menyarankan untuk pemakaian rutinitas ya, hanya insidental aja bila mana kepepet, karena saya adanya bahan stiker, cat juga ada, cuman ini saya memberikan contoh
video yang menggunakan stiker digrafir menggunakan mesin laser CO2. Oke, bagian keduanya sudah hampir sepertiga lebih. Sudah dapat setengah lebih bagian yang kedua. Sampai di sini waktu yang ditempuh sudah 21 lebih 20 detik proses engravingnya.
Ya, perkiraan 2 menitan lagi lah selesai. Hampir selesai. Ya, garis tepinya udah mulai, hampir selesai. Ya. Ini dia hasilnya. Setelah kita grafir tadi, PCB-nya kita bersihkan debunya perlahan dengan menggunakan kuas, perlahan aja. Habis itu kita cuci dengan alkohol supaya yang gosong-gosong ini bisa hilang. Ini dia hasilnya. Oke, kita bersihkan dulu. Di tempat pemrosesan selanjutnya. Ini saya pergunakan hand sanitizer made in sendiri. Kita cuci, semprot dulu. Terus kita kuas perlahan, jangan terlalu ditekan. Kita hanya butuh membersihkan bagian-bagian yang hitam aja. Jangan terlalu ditekan supaya stikernya tidak sampai lepas, yang tracknya kecil-kecil. Hanya dikuas perlahan-lahan saja. Semprot lagi. Nah, itu tembaganya mulai terlihat. Kalau yang hitam ini tidak dibersihkan karena dia masih di permukaan PCB, nanti proses etchingnya jadi sulit karena cairan etchingnya tidak bisa menyentuh lapisan tembaganya karena tertutup oleh kotoran gosong ini. Pesut perlahan-lahan aja, jangan digosok, khawatirnya nanti treknya yang kecil-kecil hilang. Kita coba dengan menggunakan minyak kayu putih.
lebih cepat dia minyak kayu putih. Baunya jadi kayak orang habis kerokan nih. Habis orang masuk angin kerokan nih, baunya minyak putih semua ini. Tambahkan lagi. HP-nya hampir jatuh. Kita bilas pakai air bisa. Bentar. Bilas pakai air. Kan mendingan kan, bagus. Kita gosok pakai minyak kayu putih sekali lagi. Ini kita tinggalkan kuas yang udah kepakai tadi. Kita menggunakan tisu saja. Sambil digosok perlahan, hati-hati jangan sampai stikernya untuk trek yang kecil-kecil terkelupas, karena kalau terkelupas bakal sia-sia. Ini dia, kelihatan mengkilap kan? Selain mengkilapnya stiker, juga mengkilapnya treknya tembaga. Semprot alkohol lagi biar enggak menyisakan minyak kayu putih. Setelah ini kita proses etching, proses terakhir pembuatan PCB. Nah, sudah bersih ya. Ini treknya 0,8 mili. Hasil grafir lasernya juga lumayan detail, bahkan termasuk lubang untuk bor juga kelihatan. Bagus ya. Ada yang terkelupas satu, ini kena gosok tadi. Oke. Oke, yang lain aman.
Oke, untuk proses selanjutnya kita siapkan wadah baskom. Kita isi dengan cairan veriklorid bekas dari pekerjaan yang sebelumnya. Meskipun agak kotor gak masalah, kita tuangkan ke baskom. Saya senang baskom yang dindingnya agak tinggi, jadi kalau kita mau kocok-kocok tidak gampang muncrat kemana-mana. Oke, endapannya kita sisakan, kita ambil cairnya aja. Oke, nah segitu tuh, kurang lebih ya tingginya 1,5 cm ini. Oke, kita celup, dan kebetulan ukurannya dengan baskom PCB-nya bisa masuk semua. Oke, kita cerup. Oke, kita goyang-goyang. Belum mulai ya. Masih belum mulai. Oh, sudah mulai. Biar cepat kita tuang kembali aja. Ini endapannya yang lama kita aduk dulu. Udah lama mengendap, tidak kepake, kita tuang lagi. Endapan terlalu kasar tidak usah diikutkan. Kita goyang-goyang. Kebanyakan tidak kelihatan. Sudah mulai bereaksi. Yang bagian tepian tidak kelihatan, atau yang tepian dilepas saja stikernya ya, biar sejauh mana proses etchingnya bisa kelihatan. Ini stiker yang samping ini kan untuk bantu garis potong tadi, dilepas bagian supaya terlihat proses etchingnya sudah semua atau belum. Oke, nah, sudah mulai ini.
Kita lihat bagian yang tepi tadi. Oh, belum. Kalau kita cuci aja. Harusnya pakai sarung tangan ya. Kita celup lagi. Goyang-goyang sebentar. Cairan variklorid ini kalau sudah habis pakai jangan langsung dibuang, simpen aja. Lebih baik wadahnya tertutup biar tidak kemasukan kotoran, terutama bahan yang logam biar nggak masuk. Kalau masuk ya tentu lama kelamaan hancur. Kayaknya sudah nih, tapi untuk meyakinkan sebentar lagi lah, daripada nanti setelah dikelupas stikernya ternyata belum hilang lapisan tembaganya yang harus di etching. Kita pakai bantuan lampu. Oh, ternyata sudah hilang, saudara-saudara. Ya, sudah hilang cepat sekali, karena varikloridnya ini kan kental sekali ya. Varikloridnya kental, sisa pemakaian yang lama yang tidak dibuang,
kumpulkan, simpan. Kayaknya sudah ya. Ini bagian tepi juga sudah. Bentar saya lepas kelentek lagi. Dan yang ini bedanya gimana? Ini bisa tembus pandang enggak? Oh, kalau yang itu belum tembus berarti yang stikernya barusan dilepas di atas ini masih. Jadi sudah hilang semua ini. Oke, kalau sudah yakin treknya yang harusnya hilang sudah terkelupas, kita cuci aja pakai air. Ini kita tuang lagi ke bak penyimpanan. Sambil kita bersihkan baknya. Bilas dengan air mengalir sebanyak mungkin, karena kadang wadah ini juga kita peruntukkan untuk macam-macam, asal bukan untuk makanan aja, untuk tempat nampung cuttingan akrilik supaya terhindar dari pengaruh asamnya dari klorid. Oke, kita cuci PCB-nya dengan air. Nah, oh ya, masih ada langkah terakhir ini, berarti menghilangkan ini lapisan stikernya. Kita lap kering dulu. Oke. Saya tinggal sebentar tadi ngambil sabut pencuci piring yang dari logam ini, kita gosokkan aja. Untuk menghilangkan lapisan stiker yang sudah tidak kita butuhkan. Atau bisa kita kerik. Kita kerik menggunakan akrilik. Kita dorong. Nah. Jangan pakai cutter ya. Nanti malah tangannya yang kena. Nah,
ngelepas lapisan stikernya. Lumayan, bisa langsung bersih. Nah, ini dia. Nah, sudah jadi. Kita cuci lagi menggunakan air. Oke, sudah. Kita lap lagi kering. Kalau mau tahu hasilnya, detailnya gimana, sorot dengan lampu. Nah, ini dia hasilnya. Saya dekatkan ya. Nah, ini dia. Hasilnya bagus. Bagus sekali. Ini menggunakan teknik grafir laser, menggunakan bahan bantu stiker. Ini memang gambarnya yang tipis atau yang gimana ya? Oke, nggak masalah, tapi masih bisa. Oke, demikian sobat ADS, video pembuatan PCB custom buat sendiri, single layer. Semoga bermanfaat. Ini tinggal dipotong-potong sesuai ukuran yang dibutuhkan. Selamat berkarya. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Terima kasih.